potensi krisis kita di bidang konsumsi itu akan besar gitu di tahun 2026. Melihat bahwa angka-angka pengangguran naik, itu artinya bahwa ada angka-angka pengolahan ataupun manufacture yang berkurang. Pemerintah punya ide tuh biasanya, nggak punya duit, ditambah lagi dengan penerimaan kurang, otomatis kan dikurangi pengeluaran ya. Salah satunya apa biasanya? Subsidinya kan. Hello everyone, welcome to podcast kamu Kisi FM Ada Tamu, and this is your host Noverina. Dan sebelum podcast ini mulai, tentunya Nove mau kasih tahu kalau audio podcast ini tentunya bisa didengerin di program Kisi Sound Flash di hari Selasa dan juga Jumat di jam 11 siang, dan bisa dengerin streaming juga di www.kisifm.com. Dan sebelumnya Nove mau ucapin Happy New Year juga 2026. Semoga hal-hal baik datang ya di 2026, dan tentunya kita bisa ngambil pelajaran dari tahun 2025 kemarin tentunya ya. Dan tentunya terima kasih untuk viewers podcast kamu yang selalu setia juga. Dan kali ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin kita akan visioner ke 2026 gitu ya. Dan kali ini Nove sudah bersama Pak Ansari Tarmizi selaku peneliti Center for Indonesian Property, Humanity and Economic Research. Selamat datang Pak Ansari. Terima kasih Mbak. Salam kenal. Salam kenal kembali. Salam kenal. Dan ini sebenarnya kali kedua ya Pak Ansari sudah main ke podcast kamu. Sebelumnya kita membahas tentang moratorium ya Pak ya. Moratorium izin perumahan di Jawa Barat. Dan kali ini kita akan bahas sesuatu yang ini mungkin ini sangat berimpact ya Pak ya sebenarnya. Untuk kita sangat-sangat berimpact. Itu kita akan bahas tentang outlook Indonesia, ekonomi Indonesia di tahun 2026. Karena Pak Ansari sebenarnya saya ini kalau misalnya ngomongin soal ekonomi ya sebenarnya peduli juga gitu ya, tapi nggak begitu mengerti gitu ya. Padahal kalau misalnya ngomongin soal ekonomi ya mungkin ini sesuatu yang sulit gitu ya, ada yang sulit dimengerti juga, tapi mungkin ini penting dan susah dimengerti. Padahal ekonomi ini dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya Pak ya. Contohnya mungkin kayak kita bertransaksi ya Pak ya, terus mungkin kayak Nove nih Gen Z membeli kopi ya kan, itu juga masuk ke dalam lingkup ekonomi, dan juga mencari pekerjaan ya Pak Ansari ya. Ini juga masuk ke dalam lingkup ekonomi juga. Dan nanti kita akan bahas di episode kali ini, tentunya kita akan ngobrol santai mengenai mungkin outlook Indonesia, ekonomi Indonesia di 2026. Kita akan melihat seperti apa pandangan dari Pak Ansari selaku peneliti juga, dan mungkin tantangan-tantangannya apa aja ya Pak ya, dan gimana nih kita untuk masyarakat awam untuk bisa ready gitu ya Pak ya di tahun 2026 ini. Oke, tapi sebelumnya Pak Ansari ini untuk mengawali perbincangan ya sebagai Nove yang mungkin tidak begitu mengerti tentang ekonomi. Tapi Pak Ansari, kalau kita ngomongin ekonomi ke orang awam gitu ya, ekonomi Indonesia, sebenarnya untuk indikator yang paling mudah gitu ya untuk ngerasain kalau ekonomi ini lagi baik-baik aja atau tidaknya, itu indikatornya apa Pak? Terima kasih Mbak. Memang ini pertanyaan yang sering ditanyakan orang sebenarnya. Jadi karena kita ini adalah negara dengan ekonomi konsumsi, dengan basis konsumsi terbesar, maka sebenarnya bisa terlihat dengan jelas ketika kita bicara dengan toko-toko Mbak. Toko-toko? Ketika kita bicara ke toko, kadang-kadang penjual toko bilang, aduh Pak sepi banget gitu. Oh, sepi banget nih penjualan ini ya. Kemudian ada mungkin toko material, toko listrik, toko sayur, atau toko, iya Pak nggak biasanya ini, tahun ini parah banget gitu. Nah itu indikasi tuh. Karena Indonesia itu ekonomi ditopang konsumsi. Konsumsi itu kita itu sekitar 57% dari seluruh ekonomi kita. Wow. Itu artinya bahwa apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita beli itu sangat berpengaruh tuh. Jadi kalau toko sudah memberikan sinyal, nah itu bisa kita tangkap bahwa ada yang salah atau ada yang terhambat dalam ekonomi kita. Seperti itu mungkin lebih mudah memahaminya ya. Iya, berarti sesimpel mungkin kalau belanja ke tukang sayur. Gitu ya, kayak aduh nih saya lagi sepi. Ini barang udah 3 hari sayur gak ada yang beli itu ya. Nah, itu berarti adalah indikator mudahnya ya teman-teman ya untuk menandakan kalau ekonomi sedang tidak baik-baik saja ya Pak Ansari ya. Tapi Pak Ansari selaku peneliti juga, kalau kita looking back ke 2025 Pak Ansari, ini bagaimana untuk kondisi ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2025 kemarin? Yang pertama tentu kita berduka cita karena 2005 itu ditutup dengan adanya bencana di 3 provinsi ya, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kan itu nanti akan berdampak
bagi ekonomi kita juga di tahun 2026 ya. Nah di 2005 itu seperti biasa sebetulnya, tidak luar biasa, ekonomi kita tumbuh 5%. Tahun lalu ekonomi kita sekitar 21 ribuan triliun gitu ya. Tahun ini diperkirakan sekitar 23 ribu triliun. Kemudian juga kalau dari catatan terakhir BPS itu inflasi kita di sekitar 1,5 sampai 3% itu terjaga lah ya, rata-rata gitu dari seluruh barang. Kemudian juga bahwa ada banyak usaha yang dilakukan pemerintah, terutama pergantian menteri dari Ibu Sri Mulyani menjadi Pak Purbaya. Nah ini juga kita harapkan angin segar, tapi secara kinerja 3 bulan terakhir saat itu Pak Purbaya masuk di bulan November, sekarang Desember, ekonomi kita masih belum memberikan geliat yang bagus lah ya. Dampak signifikannya belum terlalu. Nah belum terlihat lah. Tapi secara umum tahun 2025 tidak ada istimewa sih. Tidak ada yang istimewa. Tapi ada satu yang di 2025 itu menunjukkan sebuah perbedaan dari jumlah orang yang mudik. Betul. Di 2025 Pak? Di 2025 itu mudik itu turun. Oh iya? Dalam 20% lebih. Dari datanya berarti turun dibandingkan kalau dari 2024. Betul. Nah itu indikasi bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan pendapatan masyarakat. Nah itu juga terlihat dari jumlah tabungan di bank ya. Jadi yang tabungan itu kan dibagi-bagi, ada yang 5 miliar ke atas, 5 miliar ke bawah. 5 miliar ke bawah itu nanti dibagi lagi 100 juta ke bawah gitu. Nah itu yang jumlah 100 juta ke bawah itu turun jauh tuh angkanya. Sementara di sisi lain pinjaman online naik. Nah, pinjol ya Pak Ansari ya. Berarti di 2025 nih? Iya, jadi indikasinya adalah orang udah makan tabungan, tidak punya tabungan lagi, minjem uang. Pinjam uang juga. Nah, pinjolnya naik jauh, itu 100 triliun lebih ya. Wow, dan itu menjangkau hampir 100 juta orang. Itu dari datanya pinjaman online aja segitu ya Pak? Betul, itu mengindikasikan bahwa kalau kita bagi level masyarakat ya, menengah ke atas, antara menengah dan bawah, kemudian kelas bawah, ini menengah bawah ini tertekan nih ke bawah. 2025 bahwa itu adalah tahun tekanan bagi menengah ke bawah. Tahun 2025 kemarin. Iya, dan itu kalau kita lihat angkanya, itu hampir menjangkau 150 juta jiwa. 150 juta jiwa Pak Ansari. Jadi memang 2025 ini sebenarnya naik turun juga ya Pak ya di 2025 kemarin ya. Mau dibilang tahun tekanan mungkin terlalu hiperbola kali ya. Tapi yang jelas adalah tekanannya itu bagi kelas menengah itu luar biasa. Kelas menengah berarti spesifik ke kelas menengah ya. Betul. Karena ya banyak dari data-data pemudik dan yang lainnya juga tadi pinjaman online juga ya Pak ya. Betul. Tapi Pak Ansari ini di mungkin 2024 2025 ya. Ini dari presiden kita Prabowo Gibran ya, itu kan seperti yang kita tahu juga ada pengurangan anggaran gitu ya Pak ya. Pengurangan anggaran di beberapa kementerian. Nah ini kalau misalnya dari sudut pandang ekonomi, ini ada pengaruh yang besar nggak sih Pak untuk ekonomi di 2025-nya? Jadi kalau kita bagi ekonomi itu kan ada 4 sektor. Yang pertama konsumsi. Nah, konsumsi itu dia menyumbang sekitar 57% dari perekonomian kita. Nah yang kedua adalah investasi. Nah investasi itu sekitar 33%. Nah yang ketiga adalah pengeluaran pemerintah nih, yang disebut dengan fiskal. Nah pemerintah itu, anggaran pemerintah itu pengaruhnya 8%. 8%. Kemudian ada ekspor dan impor, dia disatukan. Ekspor itu positif penilainya, impor itu negatif, dia menyumbang sekitar 2%. Jadi kalau pertanyaannya adalah jika pemerintah menurunkan anggarannya, apakah ada pengaruhnya? Maka dia akan berdampak di 8% itu. Nah, 8% itu sebenarnya kalau seandainya pemerintah bisa menaikkan turnover, turnover itu adalah perguliran ekonomi itu, sehingga menjadi lebih cepat, sebetulnya nggak terlalu pengaruh. Tapi kalau seandainya melambat, karena rata-rata turnover ekonomi kita itu sekitar 7 kali, 7,1 sampai 7,2 kali. Jadi ibarat kita dagang gitu ya, makin sering kita jual, perputar modal kita, maka makin tinggi untung kita. Ekonomi juga begitu. Makin cepat diputar dia, maka ekonomi akan semakin tumbuh. Nah, pemerintah ketika memutar lebih cepat, maka modal yang diperlukan itu, anggarannya itu akan menjadi lebih efektif dan produktif. Nah, makin lambat dia, maka modal akan menjadi boros dan tidak produktif gitu. Nah, ini
kita akan melihat bahwa apakah anggaran ini akan pengaruh. Kalau seandainya pekerjaan itu seperti biasa, ini harus ketawa dulu. Seperti biasa, ya pasti akan pengaruh. Mungkin 0,5 sampai 0,6%. Oke. Ditambah lagi ada pekerjaan bahwa ada PR rekonstruksi untuk 3 daerah itu. Nah, 3 daerah di ujung Sumatera kan? Iya, betul. Nah, ini PR luar biasa bagi pemerintah luar biasa sih. Ya. Oke, tapi mungkin ada yang ya itu juga yang bertanya juga sebenarnya kalau misalnya yang pengurangan anggaran itu ya Pak Ansari, ini tuh dampaknya lebih ke sektor apa? Apakah pelayanan publik atau mungkin proyek pembangunan atau mungkin ke dunia usaha juga bisa berpengaruh juga Pak? Jadi ketika pemerintah mengumumkan, misalnya pemerintah menetapkan APBN 2026 misalnya, itu kan 3.800 triliun ya. Nah, itu yang berpengaruh langsung kepada ekonomi mungkin hanya sekitar 1.300 atau 1.600 triliun. Karena kan dari 3.800 ada pengeluaran rutin tuh, ada gaji, ada macam-macam. Nah, itu nggak akan berpengaruh tuh. Nah, yang berpengaruh itu 1.600 triliun itu. Nah, itu yang biasanya pengeluaran untuk bangun jalan, infrastruktur, kemudian macam-macam tuh. Nah, itu yang berdampak langsung. Tapi juga dampak langsungnya seperti itu, anggaran pemerintah itu nanti akan berbeda setiap daerah. Karena ekonomi Indonesia itu ada yang sangat bergantung kepada anggaran itu, ada yang enggak. Nah, secara umum ekonomi yang kita bilang gede itu ya sekitar 23.000 triliun, maka itu didominasi Pulau Jawa. Pulau Jawa, oke. Pulau Jawa itu sekitar 57% lah. 57%? Ada alasan tersendiri nggak sih Pak kenapa Pulau Jawa ini lebih mendominasi gitu? Nah, sebelum itu, nggak ada 57% itu ya. Jabodetabek itu hampir 1/4. Jabodetabek? Ya, Jabodetabek itu hampir setengah. Pulau Jawanya aja udah besar ya Pak ya? Betul. Tapi Jabodetabek itu hampir setengah. oke. Dari nilai ekonomi Pulau Jawa. Itu ada alasan tersendiri Pak Ansari? Kaget kan? Iya. Nah, Jakarta itu 17%. Wow, oke. Nah, yang kita sebut Jabodetabek itu Jabodetabek. Jadi Bogor, Depok, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, yang itu Jawa Barat ya, itu hampir cuma sekitar 4,5%. Oke, berarti lebih spesifik Jakarta sebenarnya Pak ya? Betul. Itu artinya apa? Bahwa ekonomi itu sangat terpusat di Jawa. Kenapa? Karena secara rata-rata konsumsi itu kan dipengaruhi oleh pendapatan. Nah, ketika ekonomi itu besar di Pulau Jawa, pendapatan Pulau Jawa itu rata-rata orangnya per kapitanya itu lebih besar, sehingga konsumsinya lebih tinggi. Sementara pulau-pulau lain karena pendapat ekonominya kecil, rata-ratanya itu pendapatan kecil, sehingga ekonominya lebih kecil gitu. Nah, contohnya kita sawit aja misalnya. Sawit itu kan ada 17 juta hektar ya. 17 juta hektar. Sekitar itu lah ya. Sebetulnya kalau untuk kebutuhan dalam negeri itu dibutuhkan sekitar 6 sampai 7 juta hektar. Berarti kan lebih 10 tuh. Nah, 10 itu kan untuk ekspor. Nah, ketika itu diekspor, uangnya masuk kemana? Kan ke Jawa. Berarti sebenarnya kayak nggak fair ya Pak ya? Jadi nggak fair ya? Ya kan seperti itu sebetulnya. Nah, semua itu kan akhirnya balik ke Jawa gitu. Nah, jadi PR pemerintah itu Jawa itu sekitar 57%, kemudian Sumatera sekitar 22% ya. Nah, barulah pulau-pulau yang lain pulau-pulau yang lain. Padahal Jawa itu kan kecil ya. Iya, betul. Nah, kan tapi jumlah penduduknya gede. Iya. Jadi antara ekonomi dan kepadatan itu pasti berkorelasi itu. Itulah mengapa orang-orang pergi-pergi ke Jawa gitu. Makanya disebut-sebut mata pencarian juga ya, Pak ya. Oke, tapi ngomong-ngomong mata pencarian ya. Ini di awal tahun sebenarnya kita juga ada kabar dari pemerintah ya Pak Ansari, mungkin juga sudah tahu kalau pemerintah mengumumkan untuk kebijakan penghapusan pajak bagi pekerja dengan gaji di bawah 10 juta untuk meningkatkan daya beli. Nah, ini kalau tanggapan dari Pak Ansari dulu, ini seperti apa? Nah, ini positif dan negatif. Ada positif dan negatifnya? Oke, positifnya itu adalah setelah membaca aturan itu 10 juta itu untuk beberapa bidang, terutama bidang-bidang yang tertekan memang, kayak alas kaki, tekstil, macam-macam itu 10 juta. Itu positif. Karena jika pajaknya itu tidak diambil pemerintah, otomatis kan dia punya tambahan penghasilan kan? Nah, itu disebut dengan disposable income. Nah, walaupun nilainya nggak terlalu besar sebetulnya. Kalau kita paling mungkin hanya tambah sekitar 2 sampai 3 triliun sebetulnya itu. Nah, tapi itu positif untuk mempengaruhi kepercayaan pasar. Bahwa pemerintah ini memang sedang berusaha untuk memperbaiki tingkat konsumsi masyarakat. Nah,
Tapi dari sisi fiskal, jika pemerintah nggak ambil, pendapatan pemerintah kan turun. Pendapatan pemerintahnya? Iya kan? Karena kan pajak itu pendapatan pemerintah. Oh iya, betul. Nah, dia cari pengganti dong. Nah, itu nanti jadi masalah tuh. Karena hubungannya ke hutang lagi kan. Yes. Nah, karena di tahun 2026 ini rencananya itu kalau kita lihat anggaran pemerintah itu merencanakan 3.800 triliun untuk pengeluaran. Sementara penerimaan itu sekitar 3.100 triliun. Nah, ini kan jadi masalah. Yes. Ada selisih 700 kan. Nah, itu kan dari hutang tuh. Nah, kalau seandainya jumlah penerimaan itu keluar dari rencana, misalnya lebih sedikit, hutang kan melebar. Berarti melebarkan hutang ya Pak ya Ansari ya. Nah, ini kan tantangan bagi pemerintah nih. Nah, bagaimana cara penggantinya itu? Berarti backup dari uang itu? Utang. Oh, berarti negatifnya menambah hutang negara. Betul. Tapi kayak berarti gimana ya, kayak dia ngasih solusi ya, tapi menambah hutang gitu ya Pak Ansari. Ya, tapi nanti kita lihat lagi negara apakah punya solusi yang lain selain itu. Tapi secara prinsip bahwa pengeluaran itu berasal dari penerimaan. Kalau kurang yang ngutang gitu. Nah, itu dia ya Pak ya. Dan kemarin Pak Ansari, aku buka Instagram terus ada berita yang menarik juga. Ini pernyataan dari Wali Kota Solo yang ini viral juga karena dia mengatakan bahwa pertumbuhan coffee shop, tahu coffee shop ya Pak Ansari ya, ini katanya justru menyumbang inflasi tertinggi, katanya seperti itu. Nah, ini kalau secara ekonomi masuk akal nggak sih Pak ini fenomena ini? Iya, jadi inflasi itu kan dihitung dari berbagai jenis harga barang ya. Salah satunya tentu kopi juga. Inflasi itu berarti kenaikan harga barang. Tentu kopi juga gitu. Ini juga positif dan negatif. Karena kalau inflasi itu kan bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama karena permintaan melebihi dari penawaran. Ya, tapi ini positif Mbak. Berarti ada yang mau beli kan, ada konsumsi gitu. Nah, berarti hanya tinggal kalau ini ada konsumsi, harganya tinggi, itu otomatis berarti suppliernya nambah. Biasanya kan gitu di pasar. Kalau harga kopi naik, maka orang cari di mana bisa supply kopi kan gitu ya. Nah, demand-nya tinggi gitu betul, ya Pak ya. Kalau demand-nya tinggi, otomatis kan petani kopi juga berusaha untuk menambah produksi kopi. Memang ini akan butuh waktu, tapi positif bagi ekonomi. Tapi yang masalah itu adalah jika kenaikan itu karena biaya produksi. Produksinya berarti. Betul, karena kalau biaya produksi yang naik itu menggerus pendapatan kita tuh. Berimpaknya di situ. Betul. Ya, Pak Ansari ya. Nah, jadi coffee shop seiring dengan pergeseran generasi, itu pasti. Karena angka penjualan kopi kan kita bisa melihat angkanya luar biasa. Nah, jadi ini juga bagus bagi perekonomian kita. Perekonomian kita akan bergeser dari ekonomi yang kita belanja di pasar menjadi lebih modern ya, lebih modern lah ya. Kemudian juga bagus bagi perkembangan tiap daerah. Kalau seandainya tiap daerah itu punya potensi di kopi kan. Iya betul. Nah, sama ini kan daerah-daerah seperti Sumatera Utara, daerah Tapanuli tuh, kemudian daerah Jawa Barat juga, kemudian Sulawesi itu banyak. Papua juga ya. Nah, itu banyak memberikan kontribusi di bidang kopi ini. Pernah dengar nggak kalau misalnya di Aceh tuh ya, Starbucks itu kan kopinya dari Takengon tuh. Nah, itu juga potensinya besar sekali. Potensinya besar ya? Dari Aceh? Dari Aceh. That's why ini ada, ya pokoknya ada inflasi ya? Betul. Berarti bisa aja ya Pak ya sebenarnya? Inflasi itu sebenarnya sinyal bahwa ekonomi itu bergerak. Dengan syarat bahwa inflasi itu memang terjadi karena permintaan yang meningkat, bukan karena biaya produksi. Nah, ini nanti mungkin kita bahas sedikit nanti, karena ini terkait juga dengan kondisi global kan. Nah, kondisi global kita, apalagi berarti dengan adanya kejadian-kejadian di dunia itu juga berpengaruh ya Pak Ansari? Sangat. Berarti kalau misalnya Pak Ansari sendiri sebagai peneliti melihat outlook ekonomi Indonesia di 2026 Pak, ini akan seperti apa kalau dari prediksi Pak Ansari? Saya merinci dulu itu ketika potensi semua kurva krisis bertemu. Kurva krisis, itu maksudnya seperti apa? Yang pertama adalah tekanan pada ekonomi kita itu tentu dari sektor
konsumsi. Pendapatan masyarakat ya. Nah, pendapatan masyarakat itu ditentukan oleh peluang dia untuk mendapatkan pekerjaan atau menjual sesuatu dalam bentuk barang atau jasa. Nah, di dalam negeri kita punya tantangan mengenai lapangan kerja di bidang manufaktur yang semakin turun. Manufaktur, Pak. Manufaktur. Sementara manufaktur itu secara lapangan usaha itu adalah lapangan usaha yang memberikan kontribusi paling besar bagi ekonomi kita. Kemudian baru agriculture, pertanian. Nah, ketika kita melihat bahwa angka-angka pengangguran naik, itu artinya bahwa ada angka-angka pengolahan ataupun manufacture yang berkurang gitu. Nah, ini otomatis pendapatan akan turun tuh. Pendapatan turun. Nah, karena manufaktur kurang. Betul, karena lapangan kerja kan berkurang tuh. Nah, akhirnya semua orang itu berkerumun di bidang informal. Nah, di bidang informal itu nggak ada perlindungan, Mbak. Nggak ada yang namanya UMP kan gitu ya. Nggak ada yang ribut tuh mengenai UMR gitu. Makanya yang ribut itu kan pasti yang di bidang formal. Karena dia bisa diikat oleh sebuah peraturan pemerintah. Informal kan nggak ada. Nah, di bidang informal ini makin meningkat nih pekerjanya, Mbak. Itu otomatis perlindungan makin kurang. Sementara di informal gajinya itu nggak mungkin di atas formal. Betul. Nah, berarti secara logis bahwa pendapatan itu masyarakat secara agregat itu turun. Jadi potensi krisis kita di bidang konsumsi itu akan besar gitu di tahun 2026. Nah, yang kedua adalah tekanan dari global. Dari global, itu tadi ya. Betul. Nah, kita itu kan diapit dua negara besar, Amerika dan Cina. Amerika itu dia ekonomi terbesar yang sangat mempengaruhi kita di bidang moneter, Mbak, bidang keuangan. Sementara Cina ekonomi terbesar nomor 2 setelah Amerika, tapi sangat mempengaruhi kita di bidang manufacture, produksi barang. Makanya dibilang kalau Cina itu manufacture-nya dunia, Amerika itu adalah market finansialnya dunia gitu. Jadi dua-duanya kalau misalnya dua-duanya ini bermasalah, kita akan bermasalah. Itu nanti akan berdampak di mata uang kita rupiah, nilai tukar terhadap dolar itu. Konversinya nanti ya. Ditambah lagi kan sekarang Amerika tiba-tiba itu menculik. Ya betul, seperti yang kita tahu ya teman-teman dia berita kemarin. Amerika menculik presiden ya. Iya betul, dari Amerika. Presiden Venezuela gitu. Iya, Venezuela. Nah ini dampaknya semua negara kan berhati-hati sama Amerika. Karena mungkin dari itu konversi itu, Pak, atau kenapa? Ketika dia melakukan itu, otomatis risiko Amerika akan meningkat nih, tinggi. Sementara mata uang dia itu menjadi acuan global. Iya betul. Kan gitu. Iya, betul. Sehingga orang-orang yang dulu punya uang Amerika, yang dia masuk ke Indonesia ya, dia beli surat utang lah, atau dia investasi langsung lah. Ini sekarang mikir nih, uangnya mau ditarik lagi apa enggak nih gitu. Maju mundur kena ya Pak Ansari ya. Kan gitu. Itu otomatis akhirnya ekspektasi terhadap US dollar itu akhirnya meningkat, meninggi. Orang yang punya uang dolar akhirnya menarik tuh, lalu memindahkan dananya ke tempat yang lebih aman. Nah, itu berdampak di rupiah kita. Berdampak juga nggak dengan barang-barang mungkin impor yang mungkin akan dijual di sini akan lebih mahal gitu, Pak Ansari? Masalahnya adalah impor kita itu kalau kita lihat datanya, 90% itu terdiri dari barang modal dan bahan baku. Bahan penolong, 10% itu baru produksi jadi gitu. Jadi jika dolar itu naik, otomatis harga mesin makin mahal, bahan bakunya makin mahal. Nah itu berdampak di struktur cost produksi. Cost produksinya? Betul. Nah energi kita kan impor. Nah kita nanti akan tertekan di bidang subsidi bahan bakar minyak. Pasti ribut lagi tuh, BBM subsidi mau dicabut kan gitu ya. Nah banyak hal yang terjadi. Ternyata berimpaknya banyak ya, Pak Ansari ya. Betul. Jadi kita sebagai masyarakat juga jangan tutup mata banget, ya harus lebih aware juga berarti ya Pak Ansari ya. Ya memang karena dia tidak langsung, jadi akhirnya kita
nggak terlalu paham ya, nggak terlalu mengikuti. Mungkin efeknya nggak terlalu langsung dengan kehidupan gitu. sehari-hari ya, Betul. Pak ya. Tapi itu baru terjadi ketika pemerintah punya ide tuh biasanya, nggak punya duit, ditambah lagi dengan penerimaan kurang, otomatis kan dikurangi pengeluaran ya. Salah satunya apa biasanya? Subsidinya kan, dilihat mana yang bisa dicabut nih. Kan gitu. Berarti itu tanda kalau misalnya sedang tidak baik-baik saja, Pak ya. Itu sinyal subsidi dicabut ya. Sinyal muda tuh. Iya, jika pemerintah sedang mempertimbangkan untuk menaikkan harga minyak misalnya. Nah, itu udah sinyal lah itu. Oh, oke. Sekarang jadi tahu nih ya tanda-tanda mungkin kalau tidak baik-baik saja ya. Tapi Pak Ansari, sebenarnya kalau dari sisi pemerintah ini apa ya? Mungkin langkah paling realistis ya Pak ya untuk yang mereka bisa lakukan untuk ekonomi di 2026 ini bisa lebih benar-benar berdampak gitu untuk masyarakat secara merata gitu ya. Itu gimana Pak sebenarnya? Pemerintah itu sudah melakukan sebetulnya langkah-langkah yang ke arah yang bagus ya. Yang pertama mengenai MBG. MBG itu kan direncanakan sekitar 80.000-an titik ya. Jadi satu titik itu sekitar 50 orang tenaga kerja. Berarti kalau 80.000 kali 50 berarti sekitar 4 juta ya lapangan kerja. Memang itu dalam jangka pendek akan menolong. Nah, itu harus dipercepat. Yang kedua, dari sisi program yang lain yang padat karya seperti Koperasi Merah Putih. Nah, itu harus dipercepat juga. Karena turnover itu berhubungan dengan kecepatan ya. Nah, walaupun memang pemerintah itu pengeluaran pemerintah hanya punya peran 8% dalam perekonomian, tapi ketika dipercepat, dia akan merangsang swasta, pasar itu untuk bergerak lebih cepat juga. Nah, rekonstruksi di tiga provinsi itu dipercepat, itu juga akan membantu, baik membantu ekonomi di provinsi tersebut yang terkena bencana, maupun supply dan turnover barang dari provinsi-provinsi lain. Nah, itu akan sangat membantu juga. Jadi kita akan lihat nanti, karena kebetulan ekonomi Indonesia itu kan biasanya naik di periode ada hari besar. Spesifik kan, dari hari besar apa? Betul, nanti kan di Februari itu puasa ya. Iya, puasa. Maret sudah Lebaran. Nah, nanti itu bisa kita lihat tuh sinyalnya. Baik dari sisi jumlah barang yang terjual maupun dari jumlah orang mudik. Itu ya, karena di 2025 menurun ya Pak ya? Betul. Nah, apakah ada perbaikan atau tidak? Nah, kemudian juga kita bisa lihat nanti dari berapa banyak orang di pergerakan di tabungan maupun pergerakan di pinjaman online itu. Karena ini dua berhubungan sebetulnya. Dari pinjaman online itu. Yang ketiga, pemerintah ya baik iklim investasi, Pak. Iklim investasi. Betul. Jadi kita itu sangat tidak ramah kepada investasi. Karena ada skornya sebetulnya. Jadi itu yang mengerti apa ya? Akhirnya orang di sebuah lembaga di dunia ini membuat skor lah. Jadi makin tinggi skornya makin sulit. Nah, kita itu termasuk tinggi tuh. Bayangkan skor kita. Skor kita itu sekitar 6,9. 6,9 dari? Nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Paling makin kecil makin bagus. Jadi bandingkan nih di tahun 2024, 2023 skor kita 6,7. Nah, Singapura itu cuma 1,9. Singapura Pak, 1. Kita 6. Sejauh itu perbedaan indikator. Jadi kalau untuk produksi 1 unit kita keluar 6 Mbak. Singapura produksi 1 keluar 2 paling. Thailand cuma 3, Vietnam 3,2. Nah, itu jauh tuh. Nah, karena apa? Karena investasi itu yang akan sangat membantu orang mendapatkan penghasilan kan. Dia investasi, butuh pekerja masuk, kemudian ada yang bisa jual bahan baku gitu ya, macam-macam, sehingga ekonomi itu bergerak. Nah, di kita itu hambatannya banyak. Misalnya coupling ekonomi. Nah, daerah Kalimantan udah ada yang punya siapa gitu. Daerah Sulawesi udah ada yang punya, udah punya gitu. Belum lagi birokrasi. Udah keluar izinnya tapi belum bisa itu, kenapa? Karena banyak orang di lapangan yang protes, demo kan gitu, jadi belum bisa bangunannya, gedungnya terhambat lagi gitu. Nah, itu banyak hal yang harus kita bereskan. Dan itu ya memang sekali lagi kita kembali kepada pemerintah tuh. Itu di dalam dalam koridornya pemerintah yang bisa melakukan. Tapi kalau di 2026 kalau ngomongin soal suku bunga Pak, suku bunga nih. Kalau di 2026 ini apakah kita masih akan merasakan cicilan yang mahal, Pak? Nah, suku bunga kita itu aneh, Mbak.
antara otoritas regulator dengan pasar itu nggak merespon. Oke. Jadi Bank Indonesia sebagai regulator itu kan menetapkan suku bunga itu 4,75. Tapi di pasar itu suku bunga kredit masih 9-10% gitu. Oke. Jauh ya. Jauh banget gitu. Nah, itu dampaknya biaya modal kita tinggi, Mbak. Nah, karena itulah sekarang itu sebenarnya ketika Pak Purbaya memasukkan angka 200 triliun ya, 270 triliun ke perbankan, dampaknya nggak terlalu terasa. Kenapa? Karena jumlah kredit yang sudah disetujui tapi belum dipakai itu 2.600 triliun. Lah, banyak banget ya berarti. Betul. Hampir semuanya. Enggak, Pak Purbaya kan 270 triliun. 270. Ini 200 kredit yang sudah setujui, ditandatangani. Oke. Berupa standby loan ya. Itu angkanya 2.500 triliun yang nggak dipakai. Oh yang tidak dipakai. Oke. Itu artinya masalah kita itu bukan di ketersediaan likuiditas, tapi pasar memang ada masalah. Di pasar ya berarti ya. Iya. Jadi real market kita yang masalah, bukan likuiditas kita. Oke, karena kemarin di akhir 2025 juga ada berita mengenai pokoknya kayak pada intinya kayak kalau mau beli barang-barang tuh sekarang, soalnya nanti di 2026 semuanya serba naik. Nah, itu kalau menurut Pak Ansari gimana Pak? Ya pastilah. Yang pertama tentu pengaruh dari tarif Amerika kan. Jadi semua barang-barang Amerika ini kan luar biasa. Dia kenakan tarif tapi wajibkan beli gitu. Oke. Jadi Indonesia itu dikenakan tarif 16%. 16%. Tapi wajib melakukan pembelian seminal berapa, energi berapa, elektronika berapa tuh, iPhone tuh. Ya. Kemudian macam-macam tuh. Jadi dia wajib dia kasih dia tetapkan pajak bagi kita, tapi dia wajibkan juga kita beli barang dia gitu. Ya otomatis 2026 ketika barang dia masuk ya. Ya lebih besar kan, lebih tinggi besar. Kan. Jualnya di sini apalagi lebih besar lagi ya. Ada biaya-biaya yang tadi itu ya Pak ya. Betul. Jadi semua peraturan kita nggak berlaku. Karena akhirnya mengikuti Amerika itu sendiri ya. Oke, menarik banget nih Pak Ansari juga menjelaskannya dengan alhamdulillah mudah mengerti. Aku jadi mudah mengerti juga dan bisa jadi lebih aware juga di ekonomi 2026 ini ya. Tidak terasa Pak Ansari, mungkin terakhir bisa kasih untuk masyarakat umum dan mungkin anak-anak muda Pak Ansari apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa bertahan ya atau mungkin adaptif juga untuk kondisi ekonomi di tahun ini Pak? Iya, dua hal. Bagi yang memiliki uang lebih, investasilah atau simpanlah di investasi yang liquid. Oke. Mungkin emas lebih baik. Emas, oke. Bagi yang punya pendapatan pas-pasan, bijaksanalah belanja. Bijaksanalah belanja. Karena harus menurunkan itu ya Pak tadi ya, pinjaman online gitu ya di tahun ini. Oke Pak Ansari, terima kasih selaku peneliti dari Center for Shiver ya Pak ya. Yeah. Oke, terima kasih juga sudah main ke podcast kamu untuk kedua kalinya. Nanti mungkin kita akan bahas sesuatu yang seru lagi. Dan thank you juga untuk penonton podcast kamu yang sudah menonton. Dan sekali lagi audio ini tentunya bisa didengerin juga di program Kisi Sound Flash di hari Selasa dan juga Jumat di jam 11 siang. And thank you for watching dan kita pamit. Bye-bye.